Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah puasa sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang memiliki tujuan utama, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Allah menutup ayat ini di akhir dengan ungkapan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah al-ghayah al-quswa, tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa, agar membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ada peningkatan takwa. Oleh karena itulah seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab, beliau menjelaskan tentang takwa. Beliau menggambarkan seperti orang berjalan di atas sebuah jalan, lalu banyak kerikil-kerikil, banyak onak dan duri. Apa yang ia lakukan? Maka ia berjalan dengan hati-hati, jangan sampai menginjak onak dan duri itu. Itulah makna takwa. Dia berjalan di atas jalan kehidupan ini hati-hati. Dia memelihara dan menjaga diri, jangan sampai melakukan apa yang Allah murka. Jangan sampai melakukan apa yang Allah haramkan. Dia pelihara dirinya agar tidak terkena azab dan murka Allah. Maka dia selalu melaraskan, menyesuaikan ucapan perbuatannya selaras dan serasi dengan tuntunan Allah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan keimanan dengan ketakwaan kepada Allah. Allah panggil dengan panggilan iman di dalam mewajibkan ibadah puasa. Allah sentuh iman di dalam memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah awali dengan harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil, menyentuh iman, panggilan keimanan, sentuhan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hai, Allah panggil orang-orang beriman. Allah panggil dengan nidaul iman, dengan lafzul iman, dengan sentuhan iman. As-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Safwah At-Tafasir, beliau menjelaskan nadahum bilafzil imani liyuharrika bihim masyairat ta'ah wa yudhkiya fihim jazwatal iman. Allah memanggil mereka dengan lafaz iman. Wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa Allah sentuh iman di dalam mewajibkan ibadah puasa? Liyuharrika bihim masyairat ta'ah, untuk menggerakkan rasa ketaatan, wa yudhkiya fihim jadwatal iman, dan untuk membangkitkan gelora spirit semangat keimanan. Hanya dengan iman orang mau memenuhi panggilan Allah. Hanya dengan iman orang mau berlapar-lapar, orang mau berhaus-haus, orang mau memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itulah iman itu adalah laksana generator, pembangkit listrik. Semakin kuat daya bangkit itu, semakin kuat generator, semakin kuat daya bangkitnya. Maka orang kalau semakin lemah
imannya, semakin lemah juga daya bangkitnya. Kalau tidak ada iman, maka tidak ada daya bangkit. Oleh karena itulah sentuhan pertama yang Allah sentuh adalah panggilan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, hanya dengan nuansa dan suasana iman orang mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah puasa yang dilakukan dasari karena iman kepada Allah, bukan euforia, bukan ikut-ikutan, apalagi maaf karena malu sama tetangga lalu dia berpuasa. Bukan itu menjadi dasar puasa, tapi dasar puasa adalah imanan wahtisaban. Karena beriman kepada Allah kita puasa, maka puasa meningkatkan iman kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dasarnya karena iman kepada Allah dan mencari ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan puasa dasarnya karena iman kepada Allah, dia puasa karena iman, dan dengan puasa maka meningkatlah iman, maka meningkatlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah puasa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puasa bukan hanya sekedar menahan makan, bukan hanya sekedar menahan minum di siang hari. Profesor Dr. Mahmud Sa'ud dalam kitabnya Al-Islam Aqidah wa Syariah, beliau menjelaskan tentang puasa. Apa kata beliau? Laisa siyam bimujarradi al-imsaki anil akli wasyurbi wal jima', innama al-imsak an kulli ma yunafi al-iman wa la yattafiqu wa fadilatat taqwa wal muraqabah. Bukanlah puasa yang dituntut oleh agama itu hanya sekedar menahan makan, minum dan jima di siang hari, bukan itu. Tetapi al-imsak an kulli ma yunafi al-iman wa la yattafiqu wa fadilatat taqwa wal muraqabah. Menahan pula dari semua yang tidak selaras, tidak serasi dengan iman. Menahan segala sesuatu yang bertentangan dengan iman, dan menahan segala sesuatu yang tidak selaras, tidak sesuai dengan keutamaan takwa dan muraqabah. Oleh karena itulah puasa yang diharapkan adalah bukan hanya sekedar menahan makan minum. Karena kalau hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi dia melakukan kemaksiatan yang lain, bagaimana dia ingin mencapai derajat takwa sebagai sebuah tujuan utama daripada puasa? Puasa yang diinginkan oleh agama bukan hanya sekedar menahan makan minum di siang hari, tapi menahan anggota badan dari segala maksiat kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membagi tingkatan puasa menjadi 3 tingkatan. Ada saumu al-umum, inilah tingkat yang paling rendah, hanya sekedar menahan makan minum di siang hari. Kita tidak ingin sampai pada derajat itu, kita ingin naik kelas, yaitu derajat spesial VIP, yaitu derajatnya orang-orang saleh, yang bagaimana bukan hanya sekedar menahan makan minum di siang hari, tapi menahan semua anggota badan kita dari melakukan maksiat. Mata berpuasa dari melihat yang Allah haramkan, telinga berpuasa dari mendengar yang Allah haramkan, mulut berpuasa dari berucap dan berkata yang Allah haramkan, ghibah, fitnah, mencela, berita hoax dan lain sebagainya. Tangan berpuasa dari melakukan yang Allah haramkan, kaki pun ikut berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Allahu Akbar. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, agar kita mencapai derajat as-salihin, untuk mencapai derajat takwa,
ketika berbuka dengan makanan yang halal. Bagaimana orang ketika berbuka puasa dengan makan yang haram? Dia dapat dengan cara menipu, dengan cara curang, mengambil hak orang lain. Bagaimana ibadah puasanya diterima oleh Allah? Digambarkan orang yang berbuka puasa dengan makanan yang haram, cara memperolehnya yang haram, itu digambarkan yabni qasran wa yahdimu misram, seperti dia membangun istana tapi dia menghancurkan kota, tidak punya nilai di hadapan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam telah memberikan warning. Ada orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Yang dia dapat hanya lapar dan hanya haus dahaga. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Na'udzubillah summa na'udzubillah.